Yo guys, kembali lagi bersama saya si jangan komen tapi harus komen terhadap propaganda Malaides. Nampaknya channel YouTuber Indonesia yang hina-hina negara Malaides akan segera padam. Jadi sebenarnya macam ni bro, you mess with wrong person. Salah orang you cari pasal. Aku sama YouTube ni rapat lah, ada connection. Jadi beginilah, setelah saya fikir masak-masak, walaupun aku sangat benci apa yang kau buat, tapi aku beri kau satu peluang lagi. Kalau kau tak nak channel kau padam, kalau kau tak nak channel kau kena terminate, kau harus minta maaf kepada rakyat Malaides. Buat video permintaan maaf kepada Malaides. Oke, kali ini saya akan menyamakan teori ini dengan sifat orang-orang di Malaides ya guys ya. Yang dimana teori yang saya pakai ini adalah teori false konsensus efek ya guys ya, yang dimana orang-orang Malaides ini membenarkan pandangan tipe M Melayunya sebagai sebuah kebenaran yang harus diakui oleh orang di seluruh dunia, begitu ya guys ya. Oke guys, sebelum memulai pembahasan kita intermezzo dulu guys ya. Kita sudah mengetahui tadi malam ya guys ya, siapa yang lolos ke final Piala AFF Piala Ciki Kalengkongguan U17 ini, yakni Malaides dan Vietnam Nguyen ya guys ya. Yang dimana saya sudah tahu pasti hasil dari final ini yang akan dimenangkan oleh Vietnam, yang akan melumat timnas B17 Malaides ya guys ya, Grand Jepun KW3 ya guys ya. Mungkin di pertemuan pertama 4-0 dan mungkin di pertemuan kedua di final Piala AFF U17 ini pastinya Vietnam akan melumat mereka dengan skor mungkin 5-0, 6-0, 7-0, dan kalau bisa seperti Timur Leste 10-0 lumat habis Malaysia aja, kita lumat habis timnas. Untuk Nguyen ya, saya maunya kalau bisa tolong lumat habis timnas B17 Malaides yang nih campuran dari Green Jepun KW3. Oke, semangat untuk Vietnam Nguyen ya. Baiklah, kita ke pembahasan utama ya guys ya. Dan untuk penjelasan detail tentang false konsensus efek ini akan saya tegakkan di sini ya guys ya. Nah, kalian bisa baca. Jadi orang-orang Malaides ini ya bagaikan katak di dalam sumur, tidak tahu bagaimana luasnya lautan ya guys ya. Mereka ya bangsa yang dikendalikan oleh kerajaan ya guys ya, karena kerajaan Malaides ini takut diubah menjadi republik ya guys ya. Makanya Malaides ini selalu memusuhi Indonesia yang memakai paham negara republik, bukan kerajaan seperti mereka ya guys ya. Jadi kalian semua jangan heran jika bertemu dengan orang-orang Malaides di media sosial yang selalu memaksakan pendapatnya atau membenarkan pendapatnya dan pendapat orang lain itu salah ya guys ya, karena mereka mengidap mereka ya seperti yang nah. Jadi orang-orang Malaides ini komplit sekali ya guys ya, sudah memiliki 4 sifat yang pasti, yakni bodoh, sombong, licik, dan pengecut ya guys ya.
Semua sifat buruk diembat oleh orang-orang dari Malaides ya guys ya. Mungkin kebodohan mereka juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan negara mereka ya guys ya, negara Malaides, yang mana media dibatasi untuk memberikan sebuah berita guys ya, terutama berita dari Indonesia. 60% hanya berita negatif di sana guys ya, dan sisanya positif, tapi itu dipilih-pilih atau dipilah-pilah ya guys ya. Dan lagi satu, mereka di sana tergolong rasis ya guys ya, mengistimewakan tipe M, Melayu, Bani Modal, Mola Darat di sana ya guys ya. Artikel 153 kalau tidak salah ya guys ya. Membuat mereka sudahlah bodoh tambah bodoh ya guys ya. Oh iya, banyak ada salah satu bangsawahan bangsa Bangsa penjual angan-angan yang komen kepada saya, kenapa memakai nih seperti ini, kenapa saya membuat video dengan alat seadanya. Ya begitulah berjuanglah dengan alat seadanya untuk memerangi propaganda Malaides yang membabi buta ini. Kalau tidak diperangi, mereka akan memiliki mental injak kepala guys ya. Makanya kita harus menerus memerangi propaganda Malaides yang merendahkan Indonesia guys ya. Itu kita memerangi mereka dengan fakta ya guys ya. Jadi untuk kalian yang sering bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang Malaides di media sosial, kalian tidak perlu bingung, karena orang-orang Malaides memakai atau mungkin membenarkan teori ini ya guys ya, palsu konsensus efek ya guys ya, karena kehidupan mereka yang bagaikan katak di dalam sumur ya guys ya, tidak tahu bagaimana luasnya lautan ya. Mereka hanya tahu tentang negara mereka saja, mereka tidak tahu tentang dunia ini ya guys ya. Sungguh kasihan sekali Malaides ini ya. Begitulah Malaides, bangsa yang penipu, tukang klaim, dan miskin akal budaya. Sampai-sampai sarapan pagi didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Padahal orang-orang di seluruh dunia juga sarapan guys ya. Semiskin itu mereka dalam hal akal dan budaya Malaides ini. Dan Malaides seperti yang kalian ketahui, mereka dibekali ya, seperti kita tahu Tuhan ini maha adil ya guys ya. Bahkan bangsa seperti Malaides diberi kelebihan, yakni memiliki ketebalan kulit muka setebal kulit badak ditambah beton cel 1,5 bata ya guys ya. Dan ya itu rasa malu mereka dimatikan sehingga mereka berbuat bodoh sebodoh-bodohnya tidaklah mengapa atau tidak apa-apa. Mereka cukup masuk goa, setelah itu keluar lagi, masuk goa lagi ya, siklusnya gitu terus menerus. Dan lagi satu, mereka itu lebih bodoh daripada keledai, karena mereka terjatuh berkali-kali di lubang yang sama, sedangkan keledai cuma satu kali, untuk yang kedua kalinya mereka tidak. Nah, jadi hewan yang cocok disamakan dengan Malaides ialah ikan mola-mola yang ada di laut sana ya guys ya, memiliki tubuh yang beratnya hampir 1 ton tapi dengan otak sebesar biji kacang. Cocok sekali dengan orang-orang Malaides yang memiliki otak sebesar biji kacang dalam secara harfiah ya guys ya, memiliki otak sebesar biji kacang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Merdeka. Oh yeah, di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta,
padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda, topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelit cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat malaysiawi sekali. Fi'il mola da molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta. Butang Follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan judi. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaydesh yang sesederhana ini adalah anomali.